Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, OJK meminta Anda untuk stop membayar hutang pinjaman online. Benarkah demikian? Yuk kita akan bahas di video kali ini dan bagaimana cara menanggapinya. Apakah ini menjadi sebuah jalan agar kita bisa lolos dari jeratan hutang pinjaman online? Dan apakah benar kita bisa galbay dengan aman kalau ketika kita tidak punya uang dan dalam kondisi kepepet seperti ini? Oke. Jadi menanggapi informasi seperti itu, saya mendapatkan banyak info-info seperti ini dan ya dari beberapa media-media juga yang menyatakan OJK mendukung atau meminta kita untuk stop bayar pinjol jika ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Cuman di sini maksudnya adalah ya kita tahu bahwa dari segala peraturan-peraturan yang baru-baru ini ada dan yang memang sedang disusun, contoh seperti kayak sistem yang terintegrasi. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu maksud dari OJK. Mungkin ini yang diartikan sebagai OJK meminta kita untuk stop bayar pinjol jika memang kita tidak ada uangnya, dan juga jika memang kita tidak mampu, ya jangan sekali-sekali juga minjam di tempat yang lain. Nah, salah satu mungkin bentuk tindakan OJK adalah dengan adanya slik OJK dan juga sistem yang terintegrasi nasabah-nasabah yang gagal bayar. Entah apakah sekarang sudah ada atau entah sekarang sudah launching, karena kan itu sebenarnya program untuk tahun 2023 ya. Nah, ini 2023 udah mulai berakhir. Apakah sistem itu sudah rilis atau belum? Ini kita belum tahu dan belum ada sosialisasinya. Yang jelas OJK itu memperketat masalah penggunaan limit pinjaman, masalah penggunaan pencairan-pencairan seperti itu, masalah ACC atau approve ya dari pinjaman-pinjaman teman-teman, itu sebenarnya sudah diatur oleh OJK. Harusnya kita kalau sudah galbay satu, itu tidak akan mungkin bisa pinjam di tempat lain. Itulah yang sedang diupayakan oleh OJK. Nah, banyak juga aturan-aturan OJK yang lebih condong untuk ya kalau misalnya kita tidak mampu, gak usah bayar. Karena resikonya udah jelas. OJK pun sendiri petingginya juga pernah bilang, kalau udah 90 hari si nasabah nggak bisa bayar, ya udah laporin aja ke slik OJK, beres. Nggak usah ditagih-tagih yang sampai membuat berita viral dan lain sebagainya. Karena ya serba salah ya. OJK pun juga akan stres, akan jelek nama baiknya kalau masih banyak orang-orang yang mengeluhkan terkait masalah penagihan hutang pinjaman online yang sangat-sangat buruk itu. Ya, banyak viral kasus di sini seperti ini. Di sini seperti yang disalahkan siapa? Yang disalahkan selalu OJK. Gimana sih OJK ngawasinnya? Bla 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 bla. Nah, oleh karena itu mungkin untuk meminimalisir ya nasabah yang galbay, yang memang sengaja untuk galbay ke sana sini, yaitu dipersulit dengan cara seperti ini sehingga penagihannya terpusat dan terfokus di satu aplikasi pinjol aja. Sekali lagi juga, banyak juga hal-hal yang memang membuat kita itu lebih baik nggak usah bayar dulu. Apalagi mengingat tekanan-tekanan yang datang, ini akan mengganggu mental kita dan akan membuat kita tergiring untuk melakukan tindakan yang diarahkan oleh oknum DC yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh, dana talangan. Seperti contoh, minta gali lubang dan tutup lubang, dan lain sebagainya. Itu adalah saran-saran secara bukan secara terbuka, secara halus untuk meminta nasabah itu, ya lu terserah mau cari uang di mana, lu terserah mau ngambil uang di mana, lu terserah mau cari dana talangan atau pinjam sana sini. Yang jelas lu bayar pinjol gua. Nah, itu mungkin ya yang dimaksud oleh si DC-DC tersebut adalah seperti itu. Nah, OJK tidak pernah berkenan hal ini terjadi. Sedangkan OJK sendiri pun ketika mengizinkan atau menyusun sebuah undang-undang yang mengatur aplikasi pinjaman online, di situ tertera jelas kok. Akan ada kemungkinan nasabah yang tidak bisa membayar hutang, dan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pihak penyedia pinjaman atau si pemberi pinjaman. Ya, sepenuhnya tanggung jawab. Jadi tidak akan ada pihak-pihak yang harus menggantinya. Ya, itu adalah masalah antara pihak si peminjam dan yang memberi pinjaman. Kalau si peminjam tidak bisa meminjam lagi, artinya si peminjam ya si yang memberikan pinjaman itu ya terima aja resikonya karena sudah ada undang-undangnya di sana. Nah, sedangkan bagi resikonya untuk si peminjam ya akan ada konsekuensi denda,
penagihan, dan juga selik OJK. Udah kelar sebatas itu. Apakah akan masuk ke pengadilan? Apakah akan masuk ke jalur hukum? Jawabannya tidak. Karena ya memang ini kasusnya perdata dan bukan kasus perdata yang sangat besar. Kalau semua orang dimasukkan ke sidang perdata, ya penuh persidangan. Ya ini bukan rahasia umum lah ya. Yang galbe pinjol itu udah sangat-sangat banyak sekali. So, jadi apakah kalian masih mau membayar dengan keterbatasan kalian? Ataukah kalian mau menahan dulu, ngehold dulu, dan lebih fokus melakukan aktivitas dan kegiatan kalian seperti biasa? Nah, kalau saya lebih milih, ini segala aturan-aturan OJK ini sebenarnya sudah sangat-sangat mendukung. Sebenarnya sudah sangat-sangat membela kita. Tapi ya itu tadi, untuk penertibannya, untuk eksekusinya pengawasan ke pinjol. Nah, itu yang masih perlu perlu diperbaiki dan masih banyak PR nih OJK soal kayak gitu. Tapi yang jelas, undang-undang sudah disediakan yang untuk mengamankan kita sebagai nasabah kalau kita tidak bisa bayar hutang pinjaman online. Sekarang tinggal semuanya adalah ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau terhasut oleh desi pinjolnya? Apakah kita mau tergiring opini oleh sama si desi pinjolnya? Diarahkan ke seakan-akan kita melakukan kekerasan, sekarang kita melakukan pelanggaran yang berat. Apakah mau kita seperti itu? Jadi solusinya yang terbaik untuk saat ini yang harus kalian lakukan adalah dengan menguatkan mental dan memperbaiki diri. Ya, itu udah paling nomor 1. Bang, susah nih memperbaiki mental kita. Gampang, asal kalian mau mengikhlaskan semuanya, mau istilahnya cuek-cuek aja. Kalau mungkin kasarannya bersikap bodoh amat, itu akan jauh lebih baik. Ikhlaskan aja, pasrahkan apa yang terjadi, serahkan semuanya sama Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah berjuang, teruslah berusaha. Insya Allah pinjol ini tidak akan bisa menghancurkan kalian. Ya, kalau kalian malu, ya si A, si B, si C, kalian disebarkan bahwa kalian punya utang. Gak usah takut malu karena hal itu. Paling itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, orang udah pada lupa teman-teman. Ya, jadi gak perlu terlalu memusingkan pendapat orang lain ketika kita di situasi seperti ini. Ya, curhat aja sama Allah. Minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah, minta memohon agar kalian selalu diberikan petunjuk dan selalu diberikan ketenangan tentunya. Itu yang paling baik. Oke, terima kasih apa yang saya sampaikan. Ini lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Jika ada yang positif silakan diambil, jika ada yang kurang mohon dimaafkan, ya dibuang jauh-jauh aja. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, selalu diberikan ketenangan dan kesehatan, itu yang paling penting agar teman-teman bisa menghadapi permasalahan ini dengan lebih tenang, lebih baik, dan tentunya bisa berpikiran dengan kepala dingin. Jangan juga gampang terhasut. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.